menjadi pribadi yang bertakwa dengan senantiasa mengamalkan ibadah yang tentunya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ibadah apa saja itu? Yang pertama, Ramadan mengingatkan kita supaya kita tetap menjaga takwa dengan cara sholat wajib 5 waktu jangan sampai tinggal. Di mana takwa ini sangat besar manfaatnya seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Tolaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini dari Allah bagi orang yang bertakwa. Maka ambillah kesempatan ini selama kita masih hidup, badan masih sehat. Hadis lain Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan sholat 5 waktu dengan berjamaah akan memperoleh 5 perkara. 1. Dia tidak akan mengalami kemiskinan di dunia. Perkara yang kedua, dia dibebaskan oleh Allah dari siksa kubur. Yang ketiga, menerima catatan amalnya dari tangan kanannya. Keempat, melalui jambatan Sirat dengan secepat kilat menyambar. Yang kelima, dia akan dimasukkan surga tanpa hisab. Imbalan mana lagi yang akan kita cari? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang akan kamu dustakan? Amalan yang kedua, hendaknya kita senantiasa rajin beristighfar kepada Allah, memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan deras dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Quran surah Nuh. Selain itu juga Rasulullah bersabda dari Aisyah pernah berkata, beruntunglah orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Allah juga menegaskan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ini artinya istighfar akan mendatangkan rezeki, istighfar akan mendatangkan keberuntungan. Amalan yang ketiga, hendaklah kita senantiasa menjaga kebiasaan kita, yaitu bersedekah dan infak. Apakah sedekah itu? Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Begitu mudahnya Islam. Hanya senyum itu adalah sedekah. Kemudian apakah itu infak? Infak adalah apa saja yang kau berikan kepada kerabat dan saudara-saudaramu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir akan tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya. Allah Maha mengetahui. Sehingga kita berinfak dan bersedekah ini harus cerdas. Ada infak yang hanya harus sekali pakai, ada infak yang hanya harus sekali pakai, dan ada juga yang infaknya akan terus menerus
kita sudah tertanam dalam tubuh. Itulah yang disebut dengan infak jariyah. Apa itu infak jariyah? Infak jariyah pertama, membangun tempat ibadah, masjid, musola, pesantren. Kedua, apa itu amalan jariyah? Mendapatkan anak yang soleh, yang ingat kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah mati. Anak itu masih ingat dan mendoakan orang tuanya. Karena tidak ada kerugian yang paling besar bagi orang tua jikalau dia sudah mati, anaknya tidak ingat lagi apa-apa dengan dia. Yang ketiga adalah ilmu bermanfaat yang disebarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang keempat, amalan kita yang keempat di Idul Fitri ini adalah senantiasa menjaga silaturahmi. Ingatlah surah Al-Kautsar berbunyi, inna sani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Jadi kita harus membuka hati kita untuk siap memaafkan orang lain, dan kita harus membuka hati kita untuk meminta maaf kepada orang lain. Walaupun kita tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar, tapi yang lebih benar adalah yang mengaku dirinya salah, sehingga dia lebih dulu minta maaf. Hadis Rasulullah, dua golongan yang tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat pada hari kiamat telah, yaitu orang yang memutuskan tali kekeluargaan dan tetangga yang jahat. Hadis riwayat adalah di akhirat nanti tiada lain yang kita harapkan adalah syafaat Allah, pertolongan Allah, syafaat baginda Rasulullah, keridhaan Allah. Bagaimana cara mencapainya? Salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi. Allah berfirman yang artinya, beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu, sanak kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, kawan sejawat. Ini firman Allah yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Maka tatalah hati kita supaya kita senang untuk menjalin silaturahmi, menjalin kasih sayang kepada sesama. Karena apa? Nabi melarang kita dalam sabdanya, dan tidaklah halal bagi setiap muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi kalau ada yang mendiamkan saudaranya tidak bersentuhan selama 3 hari, itu dicatat sebagai perbuatan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menyambung tali silaturahmi. Yang pertama tadi disebutkan adalah kepada orang tua. Kalau orang tuanya masih muda, masih kuat kerja, maka anak-anaknya sayang kepada orang tuanya. Tapi lihat nanti kalau orang tuanya sudah tua, sudah mulai keriput, sudah mulai sakit-sakitan, anaknya mulai adu. Inilah kenapa sampai Al-Quran memerintahkan kita untuk menyayangi orang tua. Karena apa? Karena ini kejadiannya akan terus-menerus. Hari ini kita sebagai anak, tahun depan kita sebagai orang tua, dan begitu seterusnya. Maka tanamkanlah kepada anak kita untuk
untuk senantiasa menyayangi orang tua, dan kita selaku orang tuanya harus memberikan contoh kita menyayangi kakek neneknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa hakikat Idul Fitri adalah sebagai hari kemenangan kita selama kita mau mengambil hikmahnya, sekaligus menambahkan menjadi semangat baru untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dengan cara taat kepadanya dan lebih bergairah beribadah kepada Allah. Demikian untuk pertama ini. Semoga kita dapat manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi firli warham wa anta khairur rahimin.